Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap dan jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis taklim ini membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang dan Ibu pegang di halaman 169. Di halaman 169 baris kedua dari atas ada kalimat faslun wa sholatul kusufi lisyamsi. Oleh karena itu silakan dicari dan diperhatikan, dan kita mulai saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisafati Rasulillah wa bibarakati mu'allif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 169. Faslun, bermula ini sebuah pasal. Pasal itu artinya pemisah antara satu masalah dengan masalah yang lain. Minggu yang lalu kita bahas masalah sholat lebaran.
baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan malam ini yang kita akan bahas adalah sholat gerhana. Maka karena berbedanya makalah, karena berbedanya narasi antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, maka diselang dengan kata-kata paslun, penyelang, paslon. Fi sholatil kusufi wa ma yatlubu fi'luhu li ajliha, untuk menjelaskan sholat gerhana dan segala sesuatu yang diperintah mengerjakannya karena gara-gara gerhana, karena alasan gerhana. Selama kita hidup, apalagi tahun-tahun belakangan ini, seringkali terjadi gerhana di Indonesia, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kalau saya boleh tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu pernah nggak melaksanakan sholat gerhana? Pernah. Di mana? Di sini. Bagi tengah malam. Nah, caranya seperti ini. Waktu kemarin bapak dan ibu melaksanakan gerhana, kan belum ngaji pasalnya ya, hanya ngikutin imam aja ya. Imam takbir, imam ruku. Apa perbedaan sholat biasa dengan sholat gerhana yang bapak ingat? Fatihah 2 kali, baca surat 2 kali, rukuknya 2 kali juga. Berarti rukuknya 2 kali juga. Rukuk yang biasanya 1 kali menjadi 2. Fatihah yang biasanya 1 kali menjadi 2. Sujud yang biasanya 2 kali menjadi 4. Kenapa? Kan matematikanya begitu, Pak. Kan double. Rukuk yang biasanya 1 menjadi 2, Fatihah yang biasanya 1 menjadi 2, semuanya yang biasa 1 menjadi 2. Sujud yang biasanya 2 mestinya menjadi ya, kita baca sedikit-sedikit. Wa salatul kusufi lisyamsi, adapun yang disebut sholat kusuf dengan kaf, sin, waw, fa, itu insyirafnya kepada lisyamsi, gerhana matahari, berarti terjadinya pada siang hari. Sedangkan wasolatul khusufi lil qamar, dan sholat gerhana bulan itu, khusuf itu lil qamari, untuk gerhana bulan. Tulisannya mirip, sin, waw, fa, cuman huruf awalnya kalau gerhana matahari dengan menggunakan huruf kaf sehingga disebut kusuf, tapi kalau gerhana bulan menggunakan huruf kha disebut khusuf. Dalam bahasa Indonesia beda, kusuf dan khusuf, tapi kalau bapak dan ibu menulisnya dengan bahasa Indonesia itu pasti semua sama, kusuf ya kusuf, khusuf ya khusuf. Karena menulis khusuf pasti diawali dengan huruf ka juga, cuman tambah kha doang. Maka bahasa selama ini garis lintang dunia disebut katulistiwa. Semuanya kan nyebut katulistiwa ya.
Padahal sebenarnya itu kalimatnya bukan katulistiwa tapi khatul istiwa. Khat itu garis, istiwa pertengahan. Tapi karena ditulis dengan bahasa Indonesia yang menggunakan ka dan ha menjadi katulistiwa. Aslinya khatul istiwa. Nah, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya itu sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Sunnah bagi siapa? Lihat di layar. Jamaatan, sunnah dilakukan secara berjamaah. Wa furada, sunnah dilakukan secara sendiri-sendiri. Lihadirin, sunnah dilakukan bagi orang yang ada di kampung halamannya. Wa musafirin, sunnah dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Lidzakari, baik laki-laki, wa ghairihi, dan perempuan. Semua sunnah melaksanakan sholat gerhana, baik kullun minhuma, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kenapa? Wali annahu lil amri bitilka sholat, karena ada perintah untuk melaksanakan sholat. Dan wali annahu, sampai Nabi Muhammad SAW saja melaksanakan sholat likusufin, melaksanakan sholat gerhana. Sekelas Nabi Muhammad masih melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Opo moning kita. Maka fayukrahu tarkuha, ketika ada gerhana kita tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat tarkuha, maka hukumnya makruh. Allah tidak senang kepada kita karena tidak mau sholat gerhana. Untuk kemarin pada sholat gerhana, alhamdulillah, walaupun belum ngaji, tetapi ikut aja, dah ikut aja. Imam nungging, imam nyungsep. Yang penting sholat. Kenapa sholat kutub sangat dianjurkan? Karena fa'in patat, maka jika sudah lewat waktunya, hadhihi sholatu, sholat ini, lam tuqda, maka tidak bisa diqadha. Berbeda dengan sholat zuhur, berbeda dengan sholat asar. Jika kelewat waktunya, belum sempat sholat, ketiduran dan lain sebagainya, maka sholat fardu bisa diqadha. Sedangkan sholat kusuf tidak bisa diqadha. Lam tuqadha, lam yushra qada'uha, tidak berlaku, tidak dijalankan qadanya sholat yang ini. Alasannya li'annaha data sababin fataqutu bifawatihi, karena sholat kusuf dan khusuf itu adalah sholat yang punya sebab, maka kelewat sebabnya, kelewat waktunya. Wa yusalli, dan sholat ya musolli, sholat manusia likusufis syamsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Yuhrim biniyati sholatil kusufi, ia membaca takbiratul ihram dengan niat
sholat gerhana. Sholli sunatan likusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau usolli sunatan likhusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu sholat khusuf dan khusyuk. Nah, setelah takbiratul ihram, summa ba'dal b'iftitah, kemudian kita membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Setelah baca doa iftitah selesai, wa ta'awudzi, dan membaca ta'awudz sebagaimana sholat biasa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian yaqra'ul fatihata, kemudian kita membaca surah al-fatihah. Summa suratan qasiratan, kemudian kita membaca surah yang pendek. Kemarin yang dibaca rakaat pertama, berdiri pertama, surat apa? Lupa. Suratan qasiratan, pendek saja suratnya. Setelah surat pendek selesai, wayarka'u, dan langsung ruku. Selesai ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, biasa saja. Summa yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku normal, lihat di layar, qailan, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, wa yaqulu dzalika fi kulli rab'in wa hadzal mu'tamad. Itu dianjurkan dibaca setiap kali mau tidak, sama aja. Begitu ngangkat dari ruku dalam posisi i'tidal, summa ya'tadilu, kemudian beritidal. Dalam i'tidal ini sebagaimana dipaparkan tadi, summa yaqra'ul fatihata saniyan, kemudian membaca surah al-fatihah yang kedua. Cuman untuk yang kedua ini nggak usah diawali dengan doa iftitah, nggak usah Allahu akbar kabir lagi, langsung baca al-fatihah, langsung baca surat. Summa yaqra'u suratan, kemudian kita membaca surat yang pendek lagi. Summa yarka'u saniyan, kemudian kita ruku yang kedua. Suatu ruku yang kedua ini dianjurkan akhaffa minal ladzi qablahu, lebih ringan daripada ruku yang sebelumnya. Kalau bacaan ruku pertama 5 kali tasbih, yang kedua cukup 3 kali, lebih sebentar. Summa ya'tadilu, kemudian ia ber'i'tidal sanian, yang kedua, sama-sama membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Lalu sumayasjudu, kemudian ia bersujud as-sajdataini, 2 kali sujud, bitumakninatin, dengan tumakninah fil kulli, pada semuanya. Benar, sujudnya cuma 2.
kirain sujudnya double juga. Ternyata sujud ini sajadata ini 2 kali sujud saja, bitumak ninatin dengan tumak ninah fil kulli, pada setiap rakaat lakukan seperti itu. Summa yusalliya, kemudian dia sholat rakaatan saniyatan, dengan rakaat yang kedua bikiyamaini, dengan 2 kali berdiri, wa qiraataini, dan 2 kali membaca Fatihah, wa ruku'aini, dan 2 kali ruku, wa i'tidalaini, dan 2 kali ruku, wa sujudaini, dan 2 kali sujud. Begitu juga rakaat yang kedua, lakukan baca Fatihahnya 2 kali, baca suratnya 2 kali, rukuknya 1 kali, iktidalnya 1 kali. Wahada, dan inilah makna qaulihi, kata Yai Musannif, fi kulli rakaatin minhuma qiyamani, pada tiap-tiap rakaat minhuma, dari 2 rakaat itu, qiyamani 2 kali berdiri, yutilul qiraata fihima, yang memanjangkan ia akan membaca surah pada keduanya, kama sayati, seperti keterangan yang akan datang. Wa fi kulli rakaatin, dan pada tiap-tiap rakaat, ruku'ani, ada 2 ruku, yutilu tasbiha, yang membaca tasbih yang panjang. Duna sujudi, tidak memanjangkan tasbih di dalam sujud, fala yutawiluhu, maka ia tidak memanjangkan sujudnya. Wahada, dan inilah ahadu wajhiya, ini salah satu dari 2 wajah. Lakini sahih, tetapi qaul sahih, annahu, bahwasanya ia ruku, ia musalli, yang sholat itu, yutawwiluhu, harus memanjangkan sujudnya, nahwar ruku'i, seperti halnya ruku, alladzi qablahu, yang ada sebelumnya. Tapi kalau sahih mengatakan ruku'nya disamakan dengan ruku yang sebelumnya. Setelah itu wayahtubu, dan berkhutbah al-imam, imam, ba'dahuma, sesudah 2 sholat. Lagi-lagi khutbahnya dibelakangkan, berbeda dengan Jumat. Sholatil kusufi, yakni sholat kusuf, gerhana matahari, wal khusufi, dan gerhana bulan. Khutbahnya, khutbata ini dengan 2 khutbah, ka khutbatil jum'ati, seperti 2 khutbah Jumat, fil arkani, dalam rukun-rukunnya, wasyuruti, dan syarat-syaratnya. Sama khutbahnya seperti khutbah Jumat saja, dalam rukun dan syaratnya. Cuman Bapak jangan kaget nanti lihat di layar, tahsul sunnatuhuna bi khutbatin wahidatin ala ma qalahu ba'du. Khutbah salat gerhana, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, bisa dengan 1 kali khutbah. Kalau di kita pada umumnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha masih 2 kali khutbah. Padahal silahkan tahsul sunnatu, hasil khutbah
khutbah khusyuk dan khutbah Idul Fitri Idul Adha bi khutbatin wahidatin dengan satu kali khutbah ala maqalahu ba'du. Sebagaimana sebagian ulama menjelaskan boleh satu kali khutbah. Maka nanti kalau Bapak di suatu tempat ikut gabung berjamaah sholat Idul Fitri, ikut gabung berjamaah sholat Idul Adha, khutbahnya cuma satu kali langsung ditutup dengan salaman, jangan protes malu-maluin Al-Munawaroh. Protes kok khutbahnya satu, emang kenapa Pak? Ya Munawaroh dua, ya Munawaroh bermarah, orang-orang baru suruh ngaji. Ternyata khutbahnya bisa dengan satu khutbatin wahidatin. Jujur, pernah menemukan khutbah satu? Belum kan? Makanya untuk ngaji, kalau sudah ngaji besok-besok menemukan, insya Allah nggak protes. Karena protes itu semacam menyalahkan orang lain. Yang disalahkan telunjuknya cuma satu, yang kita tiga. Wa yahusun nasa, dan harus mendorong imam kepada orang bil khutbataini, dalam dua khutbah itu alat taubati, supaya bertobat binadzunubi, dari semua dosa. Dan isi khutbah, materi khutbah, narasinya memerintahkan kepada semua manusia untuk secepatnya bertaubat dari semua dosa. Kenapa harus bertaubat? Karena adanya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu sebagai peringatan dari Allah bahwa sudah terlalu banyak dosa dan kesalahan yang manusia perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan dari Allah. Woi, kata Allah, dosa, ini gua kasih gerhana. Dan ketika terjadi gerhana, itu dunia terasa mencekam kan, terasa menakutkan. Jangan-jangan habis gerhana disusul dengan kiamat. Itu perasaannya begitu. Makanya cepat-cepat taubat. Wa ala fa'lil khairi, dan supaya berbuat kebajikan. Min sadaqatin, dari banyaknya sedekah. Wa itskin, dan memerdekakan abid hamba sahaya. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Dan santero amal-amal baik diserukan oleh khatib pada waktu khutbah. Kemarin malam ya melaksanakan gerhananya ya, sholatnya. Tapi kalau di siang hari, wa yusirru, dan harus menyamarkan bil qiraati, bacaan Fatihahnya, fi kusufi syamsi, dalam sholat gerhana matahari. Tapi kalau kita melaksanakan sholat gerhananya gerhana matahari, maka bacaannya dipelankan sebagaimana sholat dhuhur. Sebaliknya, wa yajharu, dan mengeraskan bil qiraati, dengan bacaannya, bi khusufil qamari, dalam sholat gerhana bulan. Tapi kalau gerhana bulan karena terjadinya di malam hari, maka sunnah dikeraskan ijma'an, sepakat ulama semua ijma'. Illam tatli syamsu wa biha li'anna lailatun. Wa tafutu, dan lewat waktu sholatul kusufi syamsi, sholat gerhana matahari, bil injilai, dengan sebab terang kembali matahari, lin munkasyifi, bagi orang yang akan melakukan, wa bigurubi kasyifatan, dan sebab terbenamnya sholat, terbenamnya matahari, kasyifatan, dalam keadaan gerhana.
dan melaksanakan sholat gerhana itu kelewat waktunya, kedaluarsa apabila gerhananya sudah selesai. Nah, banyak masyarakat selama ini karena gerhana jarang-jarang terjadi, begitu kenceng gerhana, begitu terjadi gerhana malah asik nonton di HP. Karena banyak HP sekarang yang sudah bisa zoom 100 kali zoom bisa melihat matahari di langit. Atau yang tidak punya HP bagus di baskom, diairin. Nonton selama gerhana, nonton selesai gerhana baru mau sholat, udah kedaluarsa. Karena waktunya sholat gerhana itu selama gerhananya masih berlangsung. Begitu gerhananya bil injila dengan sebab terang kembali mataharinya, maka sholat juga terlambat. Begitu juga watabutu sholatul khusufil qamari, dan lewat waktu sholat gerhana bulan bil injila dengan sebab sudah terang kembali, watul syamsi, dan sudah terbit matahari, la bitulu'il fajri, bukan dengan terbitnya fajar, wala bighurubi, dan bukan dengan terbenamnya fajar, khasyipan, dalam keadaan gerhana, fala taputus sholatu, maka tidak lewat waktunya sholat. Sholat gerhana tidak ada hubungannya dengan fajar. Sholat gerhana hubungan eratnya dengan matahari dan dengan bulan. Terjadi gerhana matahari di siang hari dan terjadi gerhana bulan di malam hari, tidak ada hubungan dengan fajar dan jam. Ini malam ini agak panjang ngajinya ya, karena tidak ada PR, gampang ya, tinggal ngikutin aja, nggak ada yang berarti, nggak ada yang harus dipikirin, tinggal jalankan saja. Nah, untuk ke depan nanti kita akan belajar bagaimana caranya sholat istisqa. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.